Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk Dan menjaga demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for you too. Kalian pernah nggak sih merasa bahwa perubahan gampang sekali masuk ke Indonesia, mulai dari gaya hidup, musik, sampai pola berpikir? Nah, fenomena tersebut disebut globalisasi. Globalisasi menjadikan dunia semakin terhubung. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi menggaburkan batas antar negara, mempercepat interaksi, dan membawa peluang besar bagi kemajuan bangsa. Tapi, tanpa langkah antisipasi, globalisasi bisa mengikis nilai luhur, melemahkan identitas nasional, dan memperlebar kesenjangan sosial. Jadi, kita akan membahas tentang dampak-dampak globalisasi mulai dari ideologi, budaya, sampai ekonomi. Dari sisi ideologi, globalisasi menghadirkan berbagai paham seperti liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme melalui media digital. Keterbukaan ini memperluas wawasan, tapi juga bisa menimbulkan krisis identitas kalau masyarakat kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Polarisasi politik dan ujaran kebencian di ruang digital jadi bukti nyata bahwa penguatan pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan. Dalam bidang kebudayaan, budaya asing masuk lewat film, musik, dan fashion. Ini memperkaya kreativitas, tapi juga bisa menggeser tradisi lokal kalau tidak dijaga. Banyak seni dan bahasa daerah mulai ditinggalkan, tapi di sisi lain, globalisasi juga memberi peluang besar bagi budaya Indonesia untuk mendunia. Contohnya, batik dan angklung yang sudah diakui UNESCO. Di sektor perekonomian, globalisasi membuka akses pasar internasional dan investasi asing, memberi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Namun, tantangan muncul saat produk impor membanjiri pasar dan ekonomi nasional terpapar krisis global. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berpijak pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di balik semua kemudahan itu ada tantangan besarnya juga loh. Bagaimana caranya agar kita tetap menjadi bangsa yang modern, tapi tidak lupa juga dengan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Jawabannya cuma ada satu, Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga penyaring nilai. Dalam artian, Pancasila membantu kita untuk memilih mana nilai global yang baik untuk kita ambil, mana yang dapat merusak moral dan persatuan bangsa. Yuk kita cari tahu bagaimana setiap sila dalam Pancasila berperan sebagai filter nilai di era globalisasi. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu menempatkan nilai-nilai religius di atas segalanya. Saat dunia banyak mempromosikan gaya hidup hedonis atau sekuler, Pancasila mengingatkan, teknologi boleh maju, tapi jangan sampai membuat kita lupa pada Tuhan dan nilai-nilai moral. Di tengah dunia yang serba digital, banyak isu kemanusiaan muncul dari cyberbullying sampai diskriminasi. Sila kedua menuntun kita untuk selalu menghargai martabat manusia, berempati, dan menolak kekerasan. Karena kemajuan teknologi tanpa nilai kemanusiaan
hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Meski kita berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu Indonesia. Dengan persatuan, kita bisa menghadapi tantangan global dan menjaga jati diri bangsa. Karena hanya dengan persatuan, kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing di era globalisasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-teman, di era globalisasi, suara setiap orang bisa terdengar ke seluruh dunia. Tapi, di tengah derasnya arus informasi, kita perlu bijak dalam menyampaikan pendapat. Sila keempat Pancasila mengingatkan kita untuk bermusyawarah, menghargai perbedaan, dan mencari keputusan bersama dengan penuh kebijaksanaan. Karena kemajuan bangsa bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang mau mendengar dan berpikir. Di dunia yang serba cepat ini, kebijaksanaan adalah kekuatan sejati. Mendengar suara rakyat, mempertimbangkan semua pendapat, dan mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap warga negara berhak mendapat kesempatan dan kesejahteraan yang sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Di era globalisasi, teknologi menjadi jembatan pemerataan pendidikan. Melalui program seperti Merdeka Belajar dan Sekolah Digital, siswa di desa kini dapat belajar menggunakan tablet, laptop, dan jaringan internet. Langkah ini merupakan wujud nyata keadilan sosial, tidak ada lagi batasan jarak dan tempat. Derasnya globalisasi membuat Indonesia harus memiliki strategi dalam memperkuat nilai Pancasila. Sebuah program profil pelajar yang dikembangkan untuk menaikkan derajat insan muda bangsa. Dan dalam sebuah program tidak hanya berdasarkan teori saja, melainkan sebuah aksi nyata yang diterapkan dalam kehidupan generasi-generasi muda Indonesia. Teknologi, sebuah sarana digital yang sering digunakan untuk saat ini. Sebuah kemajuan yang dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang aktif untuk memberikan edukasi seputar Pancasila dari berbagai platform media sosial. Sebuah pendekatan melalui aplikasi digital agar dengan mudah diterima oleh generasi muda Indonesia. Pemerintah serta masyarakat perlu melakukan langkah untuk melestarikan budaya lokal karena sebuah hal yang menjadi identitas bangsa. Penyelenggaraan kegiatan yang menjunjung tinggi kearifan lokal untuk diperkenalkan pada dunia bukan sebuah acara untuk kesenangan semata, tetapi juga menjadi identitas suatu negara dan menaikkan derajat bangsa yang juga meningkatkan daya tarik dari segi pariwisata untuk kehidupan masyarakat yang lebih maju. Sebuah regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi yang makin kompleks. Kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan ekonomi dari sebuah aktivitas global yang berdampak pada masyarakat lokal. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi sebuah titik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan juga menciptakan sistem perpajakan yang menguntungkan masyarakat di era digital seperti sekarang. Nah, jadi teman-teman, globalisasi itu gak harus kita putih kok. Kalau kita bisa menyaring globalisasi dengan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut justru menjadi peluang bagi negara kita untuk maju. Dan oleh karena itu, ingat ya, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, namun juga pedoman hidup. Dengan nilai-nilai Pancasila, negara kita bisa menjadi maju, modern, dan tetap berakar pada nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia.